Pak Doni, sekarang kan banyak hot issue di sekitar shipping dan port di seluruh dunia. Sebenarnya isu ini sudah beberapa kali terjadi ya Iya. dalam beberapa tahun terakhir. Saya masih ingat tahun 2020 apa 2021 ketika Hmm. ada kapal nyangkut di Terusan Suez. Itu Iya. kan akhirnya kapal-kapal itu nggak bisa lewat Terusan Suez. Dia harus turun ke bawah, kemudian naik Iya. lagi kalau misalnya dari Eropa masuk ke Asia. Iya. Itu perpanjangan lintasannya mungkin puluhan ribu kilometer Iya. dan tambahan waktunya mungkin beberapa hari begitu ya. Iya. Nah, terakhir kita juga sekarang banyak sekali persoalan di masalah logistik ini di port. Iya. Setelah itu pernah terjadi juga kongesti yang luar biasa di beberapa pelabuhan di US sama termasuk di Shanghai karena COVID, Iya. karena pelabuhan mengalami lockdown, dan terakhir ini karena perang. Iya. Nah, Pak Doni bisa cerita apa yang dirasakan di dunia kepelabuhanan sama shipping gitu ya, dengan berbagai disrupsi yang terjadi terakhir-terakhir ini. Iya, betul sekali bahwa saat ini memang hampir semua pelabuhan di dunia, khususnya yang menggunakan rute ataupun menggunakan Singapura sebagai hub, Ya, itu yang terdampak. Nanti akan saya ceritakan Indonesia bagaimana. ya, Secara global, memang Laut Merah yang sekarang sedang berkonflik ini membuat rute pelayaran mengalami perubahan. ya, Yang secara normal, misalnya dari Singapura, let's say kita sebut aja ke Rotterdam misalnya, ke ya. Eropa, itu rata-rata 32 hari. Harusnya Harusnya 32 hari. 32 hari, ya. Dikarenakan adanya disruption di Laut Merah, sehingga semua pelayaran harus merubah rute Merubah rute sampai ke arah Tanjung Harapan yang di Afrika Selatan. jauh lebih panjang. Iya, lebih panjang, kemudian Iya. baru ke Eropa. Itu waktu tempuhnya rata-rata 49 hari. Jadi tadi Jadi berapa? 32 hari menjadi 49 hari. Jadi ada Itu mungkin tambahan bisa kira-kira lebih. 16 hari. Ya, itu Ya, bisa lebih kalau bisa lebih. kapal itu bisa transit misalnya, jadi bisa Iya. nambah. Artinya dengan bertambahnya waktu untuk pelayaran, kargo yang seharusnya sudah dihitung sampai di Singapura misalnya, itu kemudian ada second carrier-nya dari mother vessel kemudian ke kapal-kapal feedernya. Tentunya kondisi kapal yang sudah masuk out of window yang tadi saya Ya, sebutkan di awal. Jadi di luar dari schedule kapal. di luar dari Nah, schedule, ya. Singapura itu memiliki daya tarik yang sangat luar biasa terhadap perdagangan internasional, Iya. khususnya dari sisi global supply chain-nya. Semua barang-barang ekspor impor Indonesia misal contohnya banyak mampir Singapura, termasuk semuanya dari China kemudian dari Eropa, semua ngumpul Singapura. Masuk ke Singapura dulu. Nah, Iya. kondisi Singapura per hari ini yang bahkan baru saja dirilis tanggal 10 Juli 2024 Iya. oleh Port Authority Singapura, PSA Singapura, iya. Singapura, menyatakan perlu dilakukan mitigasi terhadap supply chain global supply chain disruption, bahwa Singapura sudah menyatakan terjadi kongesti. Iya. 90% kapal-kapal di luar schedule atau out of window. Dan ini angka yang lebih besar dibanding tahun 2023 di periode yang sama. Kalau 2023 itu 77%. 7%. 77%. 77%. Ya. Sekarang berapa persen, Pak? Sekarang 90%. 90% kapal itu datang di luar jadwal Ya, yang betul ditentukan. sekali. Iya, betul sekali. Nah, kemudian di luar kapal, di luar dari itu juga 22% mestinya nambah. Ini yang menarik sekali. Karena apa? Cerita tentang perkembangan kapal yang sudah mulai abses. Iya. Di Singapura juga ternyata sudah didapatkan datanya 8% tuh kapal-kapal yang masuk udah mulai lebih besar, upsizing dari tahun sebelumnya. Iya. Artinya complicated-nya menangani pelabuhan Singapura itu ternyata sekarang luar biasa. Jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi Iya. dibanding tahun sebelumnya. Nah, berdasarkan dari itu akhirnya dari Port Authority Singapura memberikan mitigasi ya. Iya. Mitigasinya diantaranya melakukan komunikasi baik upstream maupun downstream kepada semua partnership, kepada semua stakeholder, terutama di shipping line. Betul. Yaitu apa? Memberikan update terhadap kedatangan kapal, update tentang berthing window-nya, update tentang berapa kargonya. Nah,
kapal-kapal yang masuk di Singapura saat ini dengan kapal yang semakin besar, kemudian juga dari sisi penumpukan terjadi kepadatan. Ya. Nah, kepadatan inilah yang menyebabkan dari sisi performa maupun dari kapal semakin terakumulasi. Ada efek dominonya. Efek domino, ya. Di internal terminalnya juga mengalami kepadatan. Ya. Kemudian penumpukannya tinggi, kemudian alokasi untuk peti kemas yang transitman khususnya, karena Singapura itu hampir 90% transitman. Iya. Itu juga terdampak dari apa? Dari kapal-kapal yang seharusnya on schedule ternyata belum datang. Ini numpuk semuanya. Betul. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya gangguan terhadap pengiriman peti kemas, baik itu yang transitman yang dari Eropa maupun juga dari Amerika, bahkan juga dampaknya nanti ke Indonesia. Dan yang mau berangkat dari Singapura keluar karena kapalnya belum datang, bukan hanya incoming kontainer yang terganggu, tapi outgoingnya juga terganggu, numpuk jadinya di pelabuhan gitu ya. Nah, saya ambil contoh misalnya bagaimana dengan Indonesia. Ternyata sama, karena kena dampaknya juga. Jadi di minggu ini kami sendiri juga mengalami dampak yang sama. Saya ambil contoh, kalau kami punya berthing window itu secara teoretikal secara teori itu cukup bagus di dalam gambarnya. Sudah tersusun tanggal misalnya hari Selasa jam 7, layarnya hari Rabu jam 15, itu sudah kita susun. Tetapi faktanya bahwa kami setelah menghitung dampak disruption-nya dari global, saat ini hampir 80% juga mengalami gangguan di Jakarta. Jakarta. Jadi bisa dibayangkan kapal yang masuk dengan kedatangan itu yang kami bisa mengatur secara teratur misalnya ada yang jam 7 pagi hari Selasa, besoknya hari Rabu jam 7 baru masuk. Ini bisa terjadi, juga 3 kapal tibanya barengan. 3 kapal datang bersamaan. Arrival-nya sama. Jadi mereka mengupdate tentang estimate arrival-nya hampir sama sama waktunya dengan kondisi yang kami itu masih padat. Jadi artinya kami sendiri mengalami dampak yang sama. Ibaratnya ini Singapura versinya Indonesia nih. Versinya Indonesia. Itu yang terjadi di kami. Pada akhirnya kami harus mengatur kapal. Kemudian juga yang kami lakukan pada akhirnya divert. Kita divert ke terminal sebelahnya, misalnya Koja. Tujuannya apa? Untuk mengurai dari kepadatan yang ada. Nah, di Singapura juga sama. Singapura juga melakukan mitigasi. Singapura itu mengoperasikan 32 terminal. Kemudian di sana juga melakukan mitigasi untuk menyebarkan beberapa kapal yang ada di terminal yang lain. Tujuannya untuk menguraikan. Betul. Kalau ini tidak diuraikan, tentunya efek dominonya akan panjang. Tidak akan selesai. Tapi ada juga yang diurai sampai keluar pelabuhan, enggak? Misalnya Singapura, ini sudah terlalu padat di Singapura, ini sebagian larikan ke Tanjung Priok. Nggak ada ya, Pak? Kalau yang statusnya hub, itu kemungkinan pelayaran biasanya inisiatif ke Poklang. Ke Poklang. Lebih dekat. Jadi Poklang adalah opsi kedua setelah Singapura. Tapi sama sebenarnya Poklang. Poklang itu kalau nggak salah dari bulan Mei juga ngalami sama. Ada kepadatan juga. Tetapi tidak seserius Singapura. Nah, ini luar biasa, pemirsa. Jadi kalau kita bicara shipping, kita bicara logistik, even kita bicara port, kita nggak bisa bicara hanya single entity. Karena ini semua network gitu ya. Problemnya sesungguhnya sumbernya nggak ada di Jakarta. Tapi Jakarta kena gitu ya. Sumbernya itu di Laut Merah, kemudian Singapura kena. Karena Singapura kena, Indonesia akhirnya juga kena. Betul. Ini yang disebut dengan efek domino tadi. Nah, kira-kira kalau yang dilakukan oleh GICT sekarang sebagai antisipasi beberapa, mungkin itu kan tidak akan selesai dalam 2-3 hari, pasti ini akan cukup panjang kan waktunya. Kira-kira apa antisipasinya, Pak Dun? Pertama yang kami lakukan mitigasinya adalah mendapatkan data yang seakurat mungkin dari customer kami, khususnya dari Shipping Line. Betul. Jadi Shipping Line sendiri sebenarnya juga mengalami hal yang sama, yaitu bagaimana membuat schedule kapal mereka itu akurat dan akan bisa disajikan ke terminal. Betul. Karena terminal yang akan mengolah. Jadi akurat untuk kondisi saat ini gitu ya. Jadi kalau memang terlambat ya bilang terlambat gitu kan. Jadi case yang dialami Shipping Line juga, saya ambil contoh salah satu customer kami. Saya nggak usah menyebut namanya.
mereka itu di Singapura punya namanya dedicated dermaga, sudah dedicated. Tetapi dengan mereka punya dedicated pun itu juga nggak menjamin mereka itu kapalnya masuk kemudian dapatkan dermaga, nggak juga, harus menunggu juga. Artinya bahwa kalau situasi seperti ini tidak ada yang spesial karena terminal harus membuat semua kondisi itu lebih kondusif dalam arti menyusun berth allocation kapal itu rapi. Nah, yang kami lakukan di JCT juga sama, bahwa kami akan mengatur semua kedatangan kapal itu seakurat mungkin berdasarkan informasi dari Shipping Line. Pertama yang kami lakukan adalah di internal kami kerjasama dengan Terminal Koja. Ketika ada bunching effect dari beberapa kapal, maka kapal yang tentunya akan terdampak besar, kami berikan opsi untuk divert ke Terminal Koja misalnya. Nah, Terminal Koja juga tentunya akan melihat, misalnya kalau dari sisi berthing window kami itu memang secara volume lebih besar. Kalau di Koja hampir setengahnya. Artinya bahwa tingkat kepadatan dan keseriusan kepadatannya nggak sekompleks dari JCT, maka kami akan mendivert kapal juga ke Koja. Itu salah satu caranya. Kemudian kedua, kapal tetap di JCT, tetapi kami nyewa alat, kren. Karena kebetulan secara desain dari dermaga itu sudah satu garis. Jadi tidak ada pemisahan lagi antara ini kapal JCT, ini kapal Koja, semua bisa bersandar. Itu tuh yang memudahkan. Kemudian kami juga dengan Terminal Koja itu satu sistem. Jadi dengan satu sistem, kemudian one zone istilahnya, one zone, sehingga apa yang menjadi pilihan customer itu kami seefektif mungkin mengoptimalisasikan kapasitas yang kami miliki, baik dari sistem, equipment, termasuk dengan fasilitas dermaga. Standar lah ya. Iya. Alatnya, equipmentnya standar, lintasannya juga secara fisik sudah satu garis, sistemnya juga kompatibel. Iya. Jadi terminal operating sistemnya juga satu. Iya. Nah, itu salah satu upaya yang kami lakukan, bagaimana meminimasi resiko ya. Mitigasi sudah kami lakukan, resiko terhadap pelayaran bisa lebih kecil dampaknya. Betul. Seperti itu. Ya, Pak Doni, saya mau bicara sedikit tentang digitalisasi. Untuk bisa melakukan perencanaan lebih baik, kemudian menghandle dinamika yang tinggi seperti schedule yang berubah. Saya jadi ingat dulu kerja di pabrik itu begitu, Pak. Schedule produksi sudah kita buat. Ini ada perubahan dari customer. Kita harus mampu melakukan adjustment pada schedule ini. Jadi persis begitu. Tapi kalau di pelabuhan tampaknya lebih serius, karena ini bukan masalah hanya mengalokasikan mesin ini dipakai untuk buat apa, tapi ini kan masalah kedatangan kapal yang stakeholdernya banyak begitu ya. Nah, kalau dari sisi digitalisasi kan tentu sangat dibutuhkan ya sekarang ya, apalagi untuk menghandle perencanaan yang kompleks seperti ini. Bapak bisa cerita sedikit apa yang dilakukan oleh GICT dalam kaitannya dengan digitalisasi? Saat ini kami selalu dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan, khususnya di dalam hal ada namanya TOS ya, Terminal Operating System. Jadi TOS itu adalah sistem yang dibangun yang merupakan indikator terminal itu melayani dari segala aspek, misal dari aspek billingnya, aspek perencanaan kapalnya, pembuatan steward plan-nya, kemudian manajemen seaway-nya, sampai proses yang di gate itu ada di dalam terminal operating system. Nah, proses digitalisasi memang sangat penting sekali, dan hampir semua pelabuhan di dunia itu sudah menggunakan digital. Hanya memang sangat berbedanya adalah levelingnya. Levelingnya ada di digital itu yang memang untuk konvensional, ada yang automation. Nah, yang kami lakukan pertama bahwa digitalisasi sudah kami bangun itu kami mulai tahun 2000. Sudah kami mulai dari tahun 2000. Cukup lama ya. Iya. Artinya waktu di sebelum 2000 itu kami masih menggunakan yang manual konvensional, kemudian sudah mulai mengarah pada digital. Misalnya kapal yang akan sandar sudah bisa kita hitung. Sudah bisa kita hitung dengan total movement misalnya 6.000 misalnya. Berapa banyak yang bisa
kita hitung port stay-nya. Ya. Kemudian kita juga sudah menghitung total crane deployment-nya. Jadi parameter untuk menghitung kapal yang sandar itu ada 2. Ya. Satu, jumlah crane yang akan dideploy ataupun yang Jumlah dioperasikan. crane, ya. Kemudian kedua adalah dari sisi volumenya. Volume yang dihandle oleh kapal itu. Nah, dasar dari sistem yang ada, yang kami miliki di TOS itu akan menghitung. Dia menghitung secara otomatis. Otomatis. Kemudian layanan yang ada di kapal juga sudah bisa untuk menentukan berapa jumlah equipment. Misalnya kalau di Seaway itu ada namanya RTG, ada 5 head truck-nya, berapa traktornya, kemudian berapa lama achievement-nya nanti kapal ini target selesai. Itu sudah ada. Ada secara digital sudah terhitung. Secara digital sudah terhitung. Dan itu terhitung juga idle-nya berapa lama. Akan kebaca semuanya. Nah, digitalisasi ini memang hal yang sudah sangat masif sekali ya di dunia kontainer terminal. Sehingga sekarang hampir semua terminal di dunia itu sudah mengadop. Nah, bagaimana perkembangan di JCT sekarang ini yang lebih advance? Nah, kami baru saja meluncing namanya OCR, Optical Character Recognition, di mana peti kemas yang masuk ke terminal, misalnya dari manufacturer, dari cargo owner, dari industri masuk ke terminal. Kalau sebelumnya kami masih butuhkan orang untuk melakukan pengecekan inspeksi. Secara manual ngecek, kemudian kami input di sistem. Nah, bulan Juni kami sudah implemented OCR itu, kontainer yang masuk tanpa kami cek, tapi menggunakan kamera. Kamera yang sudah kami pasang sekitar ada 6 sudut. Dari kamera itu kan membaca nomor peti kemasnya, membaca ISO type-nya, membaca size type-nya juga, kemudian membaca juga dari sisi kondisinya, kondisi peti kemasnya, termasuk juga membaca ada seal-nya. Seal dalam arti ada atau tidak ini. Kemudian termasuk tracking-nya terbaca, membaca jumlah roda. Itu juga ada. Itu ada fungsinya. Kenapa membaca? Itu nanti related dengan menghitung berat peti kemas. Termasuk beratnya juga bisa ada juga dihitung. Tidak. Nanti dihitungnya nanti langsung inlet dengan VGM kami. Jadi itu sudah nggak pakai orang lagi. Nggak pakai orang lagi. Nah, inilah salah satu digitalisasi yang kami bangun sekarang ini, dan tentunya hampir semua hampir semua terminal juga cukup banyak yang mengembangkan ini. Jadi inilah salah satu tren yang memang sangat positif sekali dalam hal untuk improvement dibuat customer, khususnya di logistik. Ya, menarik sekali Pak Doni yang tadi tentang digitalisasi, dan itu kan kelihatannya memang keharusan sekarang ya. Tapi ada satu lagi yang sekarang jadi isu penting Pak Doni, dan ini menjadi requirement di banyak aspek, di semua lini. Di industri, seperti di manufacturing, bahkan di transportasi darat, kemudian tentu saja ini akan merampas juga ke shipping dan port gitu ya, di pelabuhan, yaitu isu tentang green. Green salah satu aspek dari sustainability. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengurangi emisi, mungkin ada target mencapai carbon neutral pada tahun berapa dan lain sebagainya. Nah, dalam kaitannya dengan itu apa Pak yang dilakukan oleh JICT? Terkait dengan dekarbonisasi. Dekarbonisasi. Di dunia sudah ditentukan bahwa 2050 sudah harus zero. Betul. Policy yang ada dari shareholder kami telah menentukan 2032 sudah harus melaksanakan dekarbonisasi ini, harus tercapai targetnya. Hampir di semua business unit. 2032. 2032. Sekarang ini yang menjadi pekerjaan yang paling challenge ya, terutama di terminal-terminal yang konvensional, artinya sekalipun internasional terminal, tetapi masih mengadop konvensional dan bukan automation. Kami sudah mulai melakukan program untuk CAPEX-nya, capital expense, untuk mulai baik itu sifatnya replacement, alat-alat yang sudah old, yang sudah modelnya lama. Kami project menggunakan seperti misalnya engine, kami berubah menjadi hybrid. Kemudian juga beberapa yang sudah waktunya untuk diganti karena sudah book value-nya sudah nol, itu kami sudah mengajukan, sudah
menggunakan electricity. Electricity. Artinya bahwa kalau dari facility yang kami miliki, semua kren sudah electricity, sudah cukup lama. Sudah hampir 15 tahun yang lalu kami electricity. Tinggal yang di Seaway. Seaway itu masih punya pekerjaan besar nih. Satu yang namanya alat RTG yang di Seaway, satunya head truck. Nah, khusus untuk alat RTG kami sudah melakukan program untuk CAPEX yang rencana nanti dalam 2 tahun ini sudah kami lakukan menggunakan menggunakan listrik, tenaga listrik. Kemudian satu yang truk, ini kami akan mencoba bahwa sini sudah kami propose melalui CAPEX-nya, dan mungkin ini yang pertama kali nanti di Indonesia kami menggunakan e-head truck. Jadi kami menggunakan baterai. Jadi baterai. Artinya apa? Program dekarbonisasi yang sudah dicanangkan oleh dunia secara global, bahwa kami sudah mulai start di tahun 2024 ini supaya di level bisnisnya Hutchinson Port itu 2032 tercapai. Karena satu persatu unit equipment itu sudah mulai masuk pada era green portnya. Green port. Iya. Ya. Jadi itu tadi berupa replacement dari alat-alat yang sudah kuno gitu ya, dengan alat-alat yang lebih modern dan menggunakan tenaga listrik gitu ya. Betul sekali. Kemudian truk juga akan diganti. Nah ini tapi kan ini truk yang dimiliki oleh GICT sendiri ya. Gimana dengan truk yang milik pihak ketiga yang juga beroperasi di GICT? Apakah ada upaya untuk menginfluence mereka supaya misalnya menggunakan truk yang lebih ramah lingkungan gitu? Ya, ini memang challenge besar, tidak hanya dari sisi kami sebagai pengelola terminal, tapi ini sebenarnya PR negara ini. PR negara. Karena kalau kita bicara truk yang ada di Tanjung Priok itu, kalau kami memiliki sistem yang masuk register ke terminal, itu total truk yang ada itu 35.000 per bulan. Maksudnya total. Jadi total yang punya license untuk beroperasi di GICT. Iya, ada 35.000. Oh, banyak. Jadi mobilitas turningnya truk yang ada di Tanjung Priok luar biasa sekali. Betul. Artinya bahwa ketika isu terhadap polusi, isu terhadap lingkungan itu memang tidak hanya menjadi tanggung jawab kami di internal terminal, tapi mungkin menjadi tanggung jawab negara. Betul. Nah, tentunya ya harapan kami bahwa truk yang dimiliki oleh stakeholder kami, customer kami itu memang truk yang memang memiliki spek yang berbeda. Kemudian juga memiliki kualifikasi yang disyaratkan. Betul. Apakah nanti dari pemerintah khususnya dalam dinas perhubungan akan melakukan pengecekan terhadap emisi karbonnya, dan ini tentunya ini menjadi tanggung jawab yang nggak hanya di internal kami juga, tapi juga dari pemerintah. Karena ini membangun sebuah culture yang memang dibangun untuk sama-sama mengarah pada green port. Betul. Culture dan ekosistemnya. Karena yang bekerja dan menyumbang emisi di sana tidak hanya di internal, justru banyak pihak eksternal yang datang, truk maupun kapal, itu sama-sama berkontribusi terhadap emisi maupun juga dampak lingkungan yang lain. Baik, menarik sekali nih Pak Doni, bincang-bincang kita pada hari ini. Luar biasa informasi yang kita dapatkan, walaupun sebetulnya mungkin masih banyak sekali yang menarik untuk kita gali. Mungkin kapan-kapan kita akan lanjut lagi ya diskusi dengan isu-isu yang tidak kalah menariknya. Jadi para pemirsa, demikian bincang-bincang kami pada pagi hari ini. Kita berbicara tentang port dan shipping yang merupakan elemen penting dari kegiatan logistik dunia. Dan isu-isu di sekitar port dan shipping ini selalu berkembang. Dan yang terakhir yang sudah kita diskusikan tadi, kita bisa menarik poinnya betapa gangguan di satu sisi di dalam sistem itu bisa berdampak luas gitu ya. Problemnya tidak sesungguhnya terjadi di sini, tapi berdampak sampai ke sini. Jadi memang kita bermain dalam kerangka jaringan atau network, tidak sendiri-sendiri begitu. Saya kira demikian bincang-bincang kita pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Doni. Saya Nyoman Pujawan pada pagi hari ini juga pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di sesi yang lain di masa yang akan datang.